Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Ada satu keinginan saya yang belum terkabul, yaitu nge-vlog dengan yang terhormat Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, kapan kita nge-vlog bersama? Tajwid dihafal juga. Sibza sana kam jada saksun qad samadum thayyiban zid fi tuqan da' zaliman tib summasil rahman tafus dibdani amda su'azan zur syarifan lil karam. Diulang berkali-kali. Pas mau makan pun dibaca. Tidak lagi bacaan doa sarapannya Allah mau barik lana. Tib summasil rahman tafus dibdani amda su'azan zur syarifan lil karam. Sampai kalau diundang nanti pulang, mana tahu balik kampung disuruh baca doa. Ini yang dari pesantren, silakan baca doa. Tib sumasir rahman tafuz difzani amda su'azan dan zur sarifan dil karam. Tib zasana kam zada saksun qad samadum thayyiban zid fitu qanda' zaliman. Amin, kata jemaah. Kita tidak mengucapkan yang tak baik. Kalau dihafal dari kecil sampai tua tidak akan hilang. Saya walaupun belum berapa kali tua kali, dia hilang. Apalagi kalau kita sampai mati. Sampai nanti mau mati pun bisa jadi mengucapkan itu. La ilaha illallah tibza sana tabda samsun qad samadum thayyiban zid fi tuqan da' zaliman. Dum thayyiban, kekallah abadi engkau dalam thayyiban kebaikan. Dum thayyiban zid fi tuqan, kalaupun mau zid tambah tuqan, tambahlah ketakwaan. Kalimat yang baik-baik, bukan kalimat yang tak baik. Maka selama di sini hafallah. Kadang kalau pesantrennya sempit juga otak kita, susah menghafal. Tapi di sini, dulu kalau latihan menghafal mahfuzat itu, buka, tutup, menjerit. Tak juga hafal, pergi, masuk ke kolam. Ada semua. Ada tanah lapang, suasananya sejuk, pohon kayu ada, hafal di bawah. Tak juga hafal, naik ke atas pokok kayu. Sambil dengan angin-angin sepoi. Tak juga hafal, melompat ke bawah. Jadi Gontor 10 ini Masya Allah tertulis besar-besar di depan. Ke Gontor apa yang kau cari? Langsung dijawab sama Ustadz rombongan kami kemarin. Ke Gontor siapa yang kau cari? Kiai Husni Kamil Jailani. Apa yang mau dicari selama di sini? Mencari ilmu-ilmu, mencari bagaimana cara menyampaikannya. Karena di antara sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, sampaikan. Ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang turun kepada engkau. Maka Nabi menyampaikannya lewat khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar, Nabi berceramah. Tapi tidak semua disampaikan lewat lisan, ada yang disampaikan lewat tulisan, maka menulislah. Saya malu kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Diberinya buku kenang-kenangan 3 jilid tebal. Bukan dari ayat Quran, bukan dari hadis Nabi, tapi dari khatarat, lintasan-lintasan hati dan pikiran seorang Kiai. Apa judul bukunya? Hakadha. Dalam bukunya, Allamatnil Hayah. Begini hidup mendidik saya. Saya baca itu buku. Sebelum pulang berbisik Ustadz Jabal Alam Shah Nasution, kawan kami di Mesir dulu. Ini buku dalam sekali maknanya. Karena itu adalah kata-kata kalimat lintasan dari pikiran dan hati seorang yang soleh. Orang yang makan halal. Orang yang 40 tahun lebih setengah abad mengabdikan ilmunya, mengabdikan dirinya untuk mendidik para santri. Bukunya berjudul Allamatnil Hayah. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Alhamdulillah. Tadi malam saya juga mendapat buku dari Al-Mukarram Tengku Habibi bin Profesor Dr. Muhyiddin Wali bin Syekh Mudawali. Salah satu wali di bumi Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Mereka masih menulis. Syekh Wali menulis,
Profesor Muhibbuddin Wali menulis, anak beliau Tengku Habibie menulis, dan saya dapat bukunya. Malunya mereka ngasih buku, kita nggak ngasih apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz kan punya buku Pak Ustaz. Buku saya itu hanya copy pas dari pendapat ulama. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Makanya kalau orang berilmu baca buku saya, dia tanya, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Abdul Somad aina? Allah, Masya Allah, tabarakallah. Makanya anak-anak adik-adikku sekalian, baca buku, hafal, sampaikan dengan dua cara. Pertama, sampaikan dengan cara muhadarah. Yang kedua, sampaikan dengan cara tulisan. Ustaz Somad kasih tausiah subuh ini 1 menit. Start jam 6, selesai jam 7. Habis 6.25 baru pembahasan yang pertama. Pertama, manfaat muhadarah. Kita lanjutkan yang kedua. Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang membuat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi, mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Akhirnya kita mengamalkan pepatah Allah bisa karena biasa. Saya masih ingat dulu keterpaksaan di pesantren. Mudabbir mengambil sajadah. Kok. Pertama yang dipukulnya lemari. Kok. Tak juga ada yang bangun langsung ke muka kita. Kok. Mudabbir kami dulu. Mudabbir digontor 10 baik-baik. Mudabbir kami dulu. Saya masih ingat tuh wajah-wajahnya. Kalau dia ngundang saya sekarang nggak mau saya datang. Ustaz dendam ya? Enggak. Ingat aja sedikit. Kelas 5 mudabbir, kelas 6 ngajar di kelas. Masya Allah, tabarakallah. Keluar dia. Oleh sebab itu bangun pagi ini Masya Allah. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini di waktu pagi. Siapa yang paling bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Doa Nabi SAW. Oleh sebab itu bangun pagi kita sudah terbiasa. Gimana enggak terbiasa bangun pagi? Suara kuat-kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk ke telinga. Bangun, mandi. Mandi segar. Mandi pagi itu segar. Dingin Pak Ustaz? Ya dingin lah. Kalau panas teh manis. Ini pagi, siramkan. Biar supaya jangan kaget, terkejut, siramkan dulu dari ujung kaki, naik ke lutut, naik sebelah kanan, ke pinggang, naik. Saya nggak tahan gitu-gitu Pak Ustadz. Saya tersiksa kalau sikit-sikit. Terus biar supaya sekali aja langsung, terus masuk saya ke bak. Jangan. Dulu di pesantren, kamar mandi tempat kami mandi, tidak pakai satu-satu gini. Panjang. Dan tak ada keran. Karena kalau setiap dipasang keran, pasang pagi sore rusak. Jadi lubang-lubang aja bak itu, ditusuk pakai kayu. Tarik, langsung keluar air. Dingin. Segar. Sejuk. Saya penasaran, kok dingin betul lah air bak ini. Suatu hari, pas perpulangan santri, semua pulang, saya pulangnya siang.
Naik saya ke atas, saya tengok rupanya lumutnya. Anak-anak katak banyak di bawah. Patutlah dingin. Yang kulitnya tak tahan, gatal. Alhamdulillah, saya selama di pesantren tak ada kena penyakit gatal-gatal. Saya heran, kawan saya kena gatal, kena bisul, saya tidak. Kena kurap, saya kudis, saya tidak. Belakangan baru saya tahu waktu diperiksa dokter. Ustadz Somad, darah Ustadz beda sama orang lain. Orang lain darahnya O, Ustadz darahnya AB. Bangga saya. Darah Ustadz ini darah paling kuat Ustadz. AB ini susah kena penyakit gatal-gatal. Masya Allah, tapi Ustadz ini darah paling mahal. Saya bangga lagi. Sudah darah kuat paling mahal. Terus kalau kecelakaan susah donor cepat mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenangan di pesantren tentang bangun pagi itu luar biasa. Tapi kami dulu satu kamar 20 orang. 20, macam ikan sarden lah. Enggak pakai tempat tidur. Kasur panjang disusun. 10 di sini, 10 di sini. Bangun pagi, masuk mudabbir. Tiba-tiba kami pulang sholat, ada kawan saya satu masih tidur juga. Kami sudah bangun dari masjid, tengok dia tidur. Loh, kok bisa nggak sholat ke masjid? Kan tadi datang, waktu itu ada namanya dari Al-Azhar yang ditugaskan di pesantren. Syekh Syakir Abdul Majid Hasan, hidungnya mancung, pakai jubah besar, bangun dia pagi, dibawanya batang sapu, dipukulnya. Dia tidak pernah mukul santri, dipukulnya dia lemari itu. Kong, salu jamaah. Kawan saya ini saya tanya, kenapa bisa tidak? Pas dia mau mukul, salu, dia bilang, Syekh, ana junub. Oh, pandai kau bohong ya. Masih ingat saya kawan tuh, masih ada sekarang. Jadi ustadz juga. Tapi tak boleh sebut nama, menjadi jaga kode etik jurnalistik. Luar biasa kenang-kenangan dia sama. Makanya kemarin waktu saya diundang tablik akbar ceramah di pesantren tempat saya belajar dulu. Maksud saya, habis ceramah ini saya mau jalan-jalan ke tempat asrama dulu, tak sanggup saya. Pas mau melangkah kaki ke pintu, tak jadilah, langsung aja pulang ke Medan. Kenapa? Karena nanti dilihat orang malu. Baru mau melangkah aja udah menangis, terbayang kawan-kawan dulu. Terbayang suasana.